Shalom, perkenalkan nama saya Penil Manurung dengan NPM 161211052 dari kelas 1 Logistik B. Di sini saya akan melakukan pembahasan mengenai ujian praktikum riset operasi. Dengan soal yang pertama, di Alfamidi di bumi asri tersedia satu buah mesin ATM BCA. Mesin tersebut ramai digunakan oleh masyarakat sekitar. Pengunjung yang datang untuk menggunakan mesin mengikuti distribusi Poisson dengan rata-rata 2 kali orang per jam. Sedangkan waktu yang diperlukan untuk menggunakan mesin ATM mengikuti distribusi eksponensial dengan rata-rata waktu penggunaan 100 detik. Yang ditanya, probabilitas rata-rata penggunaan pada mesin ATM, rata-rata panjang antrian termasuk yang sedang menggunakan ATM, rata-rata panjang antrian tidak termasuk yang sedang menggunakan ATM, rata-rata waktu menunggu dalam sistem termasuk waktu menggunakan ATM, rata-rata waktu menunggu dalam antrian tidak termasuk waktu menggunakan ATM, probabilitas rata-rata mesin ATM tidak digunakan. Pengerjaan secara manual diketahui lambda 22 orang per jam, mu 100 detik atau 36 orang per jam. Yang ditanya LQ sama dengan lambda kuadrat per mu dikurang lambda sama dengan 0,960. LS sama dengan P per 1 dikurang P sama dengan 1,57. WQ sama dengan lambda per mu dikurang lambda sama dengan 0,04. WS sama dengan 1 per mu dikurang lambda sama dengan 0,07. Rho sama dengan lambda per mu sama dengan 0,61. P0 sama dengan 1 dikurang rho sama dengan 0,39. Dengan analisis probabilitas rata-rata penggunaan pada mesin ATM yaitu 61%, rata-rata panjang antrian termasuk yang sedang menggunakan ATM yaitu 2 orang, rata-rata panjang antrian tidak termasuk yang sedang menggunakan ATM yaitu 1 orang, rata-rata waktu menunggu dalam sistem termasuk waktu menggunakan ATM yaitu 0,07 jam, rata-rata waktu menunggu dalam antrian tidak termasuk waktu menggunakan ATM yaitu 0,04 jam, probabilitas rata-rata mesin ATM tidak digunakan yaitu 39%. Yang kedua, pengerjaan menggunakan Excel. Langkah pertama itu buka Microsoft Excel pada laptop masing-masing, lalu masukkan data seperti di bawah ini. Kemudian input data yang sudah diketahui dalam kasus, kemudian masukkan ke dalam tabel seperti ini. Setelah itu, pada tabel Q Performance Operation Characteristic, masukkan rumus seperti berikut. Setelah itu, rumus yang dimasukkan, maka hasil pengolahan dalam antrian MM1 akan tampil seperti gambar ini. Analisis probabilitas rata-rata pengguna pada mesin ATM 61%, rata-rata antrian termasuk yang sedang menggunakan ATM yaitu 2 orang, rata-rata panjang antrian tidak termasuk yang sedang menggunakan ATM yaitu 1 orang, rata-rata waktu menunggu dalam sistem yaitu 0,07 jam, rata-rata waktu menunggu dalam antrian tidak termasuk waktu menggunakan ATM yaitu 0,04 jam. Probabilitas rata-rata ATM tidak digunakan yaitu 0,39 atau 39%. Selanjutnya pengerjaan menggunakan POM-PM yaitu yang pertama buka aplikasi POM-PM pada laptop masing-masing. Setelah itu pilih modul Waiting Lines yang centang biru. Setelah itu klik File, New Single Channel System. Yang ketiga itu pengerjaan menggunakan POM-PM. Langkah pertama itu buka aplikasi POM-PM pada laptop masing-masing. Setelah itu pilih modul Waiting Lines yang diberi centang. Kemudian klik File, New. Setelah itu pilih Single Channel System. Kemudian klik OK, maka akan muncul kotak dialog seperti ini. Untuk titelnya boleh kita isi dengan nama dan NPM. Setelah itu klik OK. Kemudian input datanya sesuai kasus yang diberikan. Pada time unit pilih hours karena satuan waktu yang kita gunakan adalah jam. Setelah input data selesai, kita klik solve untuk mendapatkan hasilnya. Sekarang kita akan menganalisis probabilitas rata-rata penggunaan pada mesin ATM yaitu 0,61 atau 61%, rata-rata panjang antrian termasuk yang sedang menggunakan ATM yaitu 2 orang, rata-rata panjang antrian termasuk yang sedang menggunakan ATM yaitu 1 orang, rata-rata waktu menunggu dalam sistem termasuk waktu menggunakan ATM yaitu 0,07 jam, rata-rata waktu menunggu dalam antrian tidak termasuk waktu menggunakan ATM yaitu 0,04 jam. Probabilitas rata-rata mesin ATM tidak digunakan yaitu 0,39 atau 39%.
Sekarang kita masuk kepada soal yang kedua. LOPL Cargo merupakan sebuah perusahaan angkutan barang. LOPL Cargo mendapatkan orderan untuk mengirimkan berbagai jenis ikan dan hewan laut lainnya untuk kebutuhan restoran menggunakan truk yang dilengkapi pendingin dengan kapasitas 30 ton. Jenis ikan dan hewan laut yang diangkut yaitu dapat kita lihat di sini kepiting dengan berat 4 ton dengan keuntungan 116 juta per item. Oke, selanjutnya LOPL Cargo harus mengangkut ikan dan hewan laut tersebut dalam keadaan utuh, tidak boleh setengah ataupun seperempat. Tentukan kombinasi barang yang diangkut agar LOPL Cargo memperoleh penerimaan optimum. Bandingkan hasil perhitungan manual menggunakan Excel solver dan PemKM serta berikan kesimpulan dari keseluruhan hasilnya. Pertama, kita akan melakukan penyelesaian secara manual, identifikasi masalah. Misalnya, kepiting kita misalkan X1, cumi-cumi X2, kerang X3, salmon X4, teri X5, udang X6. Untuk fungsi tujuannya sendiri mencari penerimaan optimum, Z sama dengan 116 X1 tambah 203 X2 tambah 270 X3 tambah 54 X4 tambah 145 X5 tambah 162 X6. Untuk fungsi pembatasnya sendiri membatasi berat total lebih kecil kapasitas pengiriman, atau 4X1 tambah 7X2 tambah 9X3 tambah 2X4 tambah 5X5 tambah 6X6 lebih kecil dengan 30 ton. Total jenis barang yang diangkut adalah 6, yaitu kepiting, cumi-cumi, kerang, salmon, teri, dan udang. Sehingga terdapat 6 tahapan atau stage dalam penyelesaiannya. Untuk tahap yang pertama itu berat X1 kan tadi 4 ton, sedangkan maksimum barang yang diangkut yaitu 30 ton. Maka jumlah barang yang dapat dimuat yaitu 7. Oke, bisa kita perhatikan di sini. Kemudian untuk tahap 2, berat X2 sama dengan 7 ton. Karena maksimum barang yang diangkut 70 ton, maka jumlah barang yang dimuat 4. Oke. Selanjutnya tahap ketiga, berat X3 itu 9 ton, sedangkan maksimum barang yang diangkut itu 30 ton. Maka jumlah yang dapat dimuat itu cuma 3. Dapat kita perhatikan pada tabel berikut ini. Untuk tahap keempat, berat S4 itu 2 ton. Karena maksimum barang yang diangkut itu 30 ton, maka jumlah barang yang dimuat hanya 15. Maka kita buat sampai 15. Masuk ke tahap 5, berat X5 itu 5 ton, sedangkan maksimum barang yang diangkut itu 30 ton, maka jumlah barang yang dimuat itu 6. Masuk ke tahap 6, jumlah X6 itu 6 ton, karena maksimum barang yang diangkut itu 30 ton, maka jumlah barang yang dimuat itu 5. Untuk analisisnya sendiri, berdasarkan output Excel di atas dapat diketahui bahwa kombinasi barang yang diangkut LOPL Cargo dengan penerimaan optimum sebesar 888 atau penjumlahan dari 348 ditambah 540 jika LOPL Cargo mengangkut 3 barang kepiting dengan berat 4 ton dan 2 barang kerang dengan berat 9 ton. Selanjutnya pengerjaan menggunakan Excel solver. Langkah pertama itu kita buka Microsoft Excel terlebih dahulu, kemudian kita buat tabel pengerjaan seperti di bawah ini. Selanjutnya pada kolom I12 kita akan memasukkan rumus sum product dari C14 sampai H14, kemudian C12 sampai H12. Setelah itu enter, kemudian drag sampai I13. Setelah itu, masuk ke data, kemudian solve, lalu input data sesuai kasus yang diberikan. Bisa diperhatikan di sini. Selanjutnya, kita klik solve, maka hasilnya akan didapatkan seperti di bawah ini. Untuk analisisnya sendiri sama seperti pengerjaan manual, yaitu bahwa kombinasi barang yang diangkut LOPL Cargo dengan penerimaan optimum sebesar 888 jika LOPL Cargo mengangkut 3 barang kepiting dengan berat 4 ton dan 2 barang kerang dengan berat 9 ton.
Selanjutnya pengerjaan menggunakan POMCAM. Langkah pertama kita buka aplikasi POMCAM pada laptop masing-masing. Kemudian kita pilih modul integer programming. Setelah itu klik file, new, maka akan muncul kotak dialog seperti ini. Untuk title-nya boleh kita isi dengan nama dan npm. Untuk number of constraints itu diisi 1. Untuk number of variables itu 6. Selanjutnya klik OK dan input datanya seperti ini. Setelah itu langsung saja kita solve untuk mendapatkan hasilnya. Bisa kita lihat di sini. X1 sebesar 3 dan X3 sebesar 2. Selanjutnya analisisnya, berdasarkan output POMCAM di atas, dapat diketahui bahwa kombinasi barang yang diangkut LOPL Cargo dengan penerimaan optimum sebesar 888 jika LOPL Cargo mengangkut 3 barang kepiting dengan berat 4 ton dan 2 barang kerang dengan berat 9 ton. Soal yang ketiga, perusahaan Karya Bakti merupakan perusahaan retail yang bergerak di bidang toiletries. Pada kuartal 3, periode tahun 2022, perusahaan ini berencana untuk melaksanakan perilisan produk eksklusif dalam rangka ulang tahun ke-30 tahun perusahaan. Perilisan produk tidak hanya berdiri sendiri, aktivitas ini memiliki beberapa aktivitas pendahulu dan aktivitas penyertanya. Berikut ditampilkan beberapa rangkaian aktivitas yang akan dijalankan oleh perusahaan Karya Bakti dalam perilisan produk baru. Untuk kodenya sendiri ada P1 sampai P16. Aktivitasnya ada riset pasar, cetak biru produk, sampai daur ulang produk sisa. Untuk rangkaian aktivitasnya disusun estimasi waktu, serta aktivitas pendahulu atau prasyarat ke dalam 3 kondisi sebagai berikut. Untuk kodenya sendiri sampai PP1 sampai PP16. Aktivitasnya dari riset pasar sampai daur ulang produk sisa. Untuk estimasi waktu dalam 1 hari ada waktu optimis dari riset pasar misalkan sebanyak 23 hari sampai daur ulang produk sisa 5 hari. Untuk waktu umum riset pasar ada 25 hari sampai daur ulang produk sisa itu 9 hari. Waktu pesimis riset pasar itu memakan waktu 27 hari sampai daur ulang produk sisa itu 14 hari. Kegiatan sebelumnya untuk riset pasar tidak ada kegiatan sebelumnya. Untuk cetak biru produk artinya harus mengerjakan riset pasar terlebih dahulu, begitu seterusnya. Sebagai manajer produksi, Anda diminta untuk dapat menguraikan atau berapa lama waktu relatif yang dibutuhkan untuk menyelesaikan rangkaian aktivitas perilisan produk. Aktivitas mana yang tidak boleh terlambat dalam pelaksanaan perilisan produk. S merupakan hasil akar kuadrat seluruh nilai variansi pada jalur kritis. S digunakan dalam menghitung probabilitas bersamaan dengan waktu kritis dan estimasi waktu. Jika dilakukan perhitungan probabilitas dengan mengurangi waktu estimasi dengan waktu kritis untuk selanjutnya dibagi S, berapa besar persentase terselesainya perilisan produk dalam waktu 155 hari. Oke. Menguraikan dampak keterlambatan pada jalur kritis. Penyelesaian menggunakan Excel. Keterangannya, A itu sebagai waktu optimis, M sebagai waktu realistis, B sebagai waktu pesimis. Untuk rumus mencari expected duration dan variance ada, untuk expected duration itu T sama dengan A tambah 4 dikali M tambah B dikali 6. Untuk variance sendiri, V sama dengan buka kurung B dikurang A dikali 6 akar pangkat 2. Setelah kita mengetahui rumusnya, maka langkah selanjutnya itu mencari expected duration dan variance. Supaya kita lebih cepat, maka kita akan menggunakan Excel. Untuk expected duration, kita masukkan rumus waktu optimis ditambah 4 dikali waktu realistis ditambah waktu pesimis per 6, atau di dalam Excel sama dengan C3 ditambah 4 dikali D3 ditambah E3 per 6. Tapi sebelumnya kita buat dulu tabel seperti ini. Dari soal
tadi. Untuk variance-nya, masukkan rumus buka kurung waktu pesimis dikurang waktu optimis per 6 pangkat 2. Atau dalam Excel, sama dengan buka kurung E3 dikurang C3 tutup kurung per 6 pangkat 2. Hasilnya akan seperti ini. Untuk hasil masing-masingnya nanti bisa kita drag ke bawah seperti pada gambar ini. Untuk analisisnya, dari hasil pengerjaan Excel di atas, diketahui bahwa waktu relatif untuk menyelesaikan rangkaian aktivitas itu 144,67 atau jika dibulatkan menjadi 145 hari. Aktivitas yang tidak boleh terlambat dalam perilisan produk eksklusif adalah dari 1 ke 2, kemudian ke 4, selanjutnya ke 6, 7, 8, 9, 14, 13, 14, sampai ke 16. Terdapat garis merah yang berarti menunjukkan garis kritis yang akan dilewati. Untuk penyelesaian menggunakan PMQM, yang pertama itu kita buka aplikasi PMQM terlebih dahulu. Setelah itu pilih modulnya Project Management. Setelah itu klik File, New. Kita pilih Triple Time Estimate karena ada 3 waktu. Kemudian setelah itu akan muncul kotak dialog. Maka kita akan mengisinya dengan kasus yang diberikan. Karena ada aktivitasnya ada 16, isi number of activities sebanyak 16. Untuk tabel struktur pilih immediate predecessor list, karena pada kasus ini kita akan mencari kegiatan mana saja yang harus dilaksanakan. Lalu klik OK. Selanjutnya, setelah selesai, kita akan masukkan datanya. Di sini kita akan memperkirakan waktu dalam proyek Green Valley Cave didasarkan 3 jenis durasi. Setelah itu, klik Solve untuk mendapatkan hasilnya. Analisisnya sendiri, dari hasil pengerjaan PMQM di atas dapat diketahui bahwa waktu relatif untuk menyelesaikan rangkaian aktivitas 144,67 atau jika dibulatkan menjadi 145 hari. Aktivitas yang tidak boleh terlambat dalam perilisan produk eksklusif adalah 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 14, dan 16. Terdapat garis merah yang berarti menunjukkan garis kritis yang akan dilewati. Berikut hasil dalam bentuk grafik. Terakhir, kesimpulan dari soal yang pertama terdahulu, berdasarkan pengerjaan dari soal yang pertama, bahwa pengerjaan secara manual maupun Excel atau PMQM dapatkan hasil yang sama, yaitu probabilitas rata-rata penggunaan pada mesin ATM yaitu 0,61 atau 61%, rata-rata panjang antrian termasuk yang sedang menggunakan ATM yaitu 2 orang, rata-rata panjang antrian tidak termasuk yang sedang menggunakan ATM yaitu 1 orang, rata-rata waktu menunggu dalam sistem termasuk waktu menggunakan ATM yaitu 0,07 jam, rata-rata waktu menunggu dalam antrian tidak termasuk waktu menggunakan ATM yaitu 0,04 jam, probabilitas rata-rata mesin ATM tidak digunakan yaitu 0,39 atau 39%. Kesimpulan dari yang kedua, berdasarkan pengerjaan dari soal pengerjaan secara manual ataupun Excel dan PMQM didapatkan hasil yang sama, ya, di mana bahwa kombinasi barang yang diangkut LOPL Cargo dengan penerimaan optimum sebesar 888 itu jika LOPL Cargo mengangkut 3 barang kepiting dengan berat 4 ton dan 2 barang kerang dengan berat 9 ton. Untuk kesimpulan dari soal yang ketiga itu sama, bahwa berdasarkan pengerjaan secara Excel maupun aplikasi PMQM dapatkan hasil yang sama, yaitu bahwa waktu relatif untuk menyelesaikan rangkaian aktivitas yaitu 144,67 atau jika dibulatkan menjadi 145 hari. Aktivitas yang tidak boleh terlambat dalam perilisan produk eksklusif adalah 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 14, dan 16. Selesai, terima kasih.